Selamat pagi, Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu analisis sentimen publik terhadap bangkitnya brand lokal Advan di era dominasi brand asing. Advan sebagai brand lokal sempat mengalami penurunan citra akibat dominasi merek global dan isu keliru terkait kebangkrutan. Melalui inovasi produk, perusahaan berupaya bangkit dan merebut kembali kepercayaan publik. Sebagai data analis, dilakukan analisis media sosial untuk memahami perubahan sentimen dan persepsi publik terhadap brand sebelum dan sesudah transformasi tersebut. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari proyek ini antara lain yang pertama mengukur persepsi publik sebelum dan sesudah bangkitnya Advan, yang kedua mengidentifikasi topik dan fitur yang paling sering dibahas, yang ketiga mengevaluasi perubahan tren sentimen publik, dan terakhir adalah menyediakan insight berbasis data untuk strategi brand dan pemasaran. Selanjutnya adalah sumber data. Data yang kami gunakan adalah data YouTube dengan dua periode waktu yang berbeda, yaitu fase sebelum bangkit dan fase sesudah bangkit. Selanjutnya beberapa insight yang kami dapatkan. Yang pertama, visualisasi terkait jumlah komentar per tahun. Bisa lihat dari grafik di layar, terjadi lonjakan perbincangan pada tahun 2021 karena Advan mengeluarkan produk baru yang menarik perhatian publik. Selanjutnya, visualisasi terkait jumlah views tertinggi bisa dilihat di layar. Konten creator Gadgetin memiliki jumlah views paling banyak dibandingkan konten creator lain. Selanjutnya, visualisasi terkait word cloud yang terbagi menjadi dua masa. Pertama, pada masa sebelum bangkit. Kata yang paling sering muncul adalah Samsung, diikuti oleh nama brand lain seperti Xiaomi dan Oppo. Artinya, pada masa itu, Advan selalu berada di posisi bawah dan dibandingkan dengan pemimpin pasar. Percakapan publik sangat terfokus pada atribut fungsional dan dasar seperti harga, baterai, kamera, dan kemampuan untuk game. Ini menunjukkan konsumen menilai Advan murni dari kacamata spesifikasi versus harga. Belum ada koneksi emosional atau citra brand premium yang terbentuk. Meskipun kata bagus muncul secara signifikan, kemunculannya bersamaan dengan harga menandakan sebuah pujian yang bersyarat. Kalimatnya bukan Advan itu bagus, melainkan lebih ke arah untuk harganya Advan itu bagus. Ini adalah pujian untuk value for money, bukan untuk kualitas absolut. Kedua, pada masa setelah bangkit. Kata laptop kini menjadi salah satu topik paling dominan. Ini adalah salah satu bukti bahwa strategi Advan dengan memperluas pasar di luar smartphone telah berhasil dan menjadi citra baru brand di benak konsumen. Berbeda total dari sebelumnya, kini muncul banyak kata-kata emosional positif seperti bangga, cinta, dukung, dan lain sebagainya. Ini menginterpretasikan bahwa kebangkitan Advan tidak hanya dinilai dari produknya, tetapi juga berhasil membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat. Dan kini dominasi mutlak beberapa kompetitor dari periode sebelumnya telah runtuh. Meskipun perbandingan masih ada, Advan kini dibicarakan dalam konteks persaingan yang lebih luas, dengan identitas yang jauh lebih kuat dan mandiri. Pada distribusi kategori sentimen, sebelum dan sesudah masa bangkit banyak mengandung sentimen netral. Kemudian sentimen positif mengalami perkembangan dari yang sedikit hingga menjadi banyak yang memberikan review positif. Selanjutnya, untuk tren sentimen percakapan, bisa dilihat pada grafik tersebut, sentimen ini mengalami lonjakan pada 2021 saat Advan mengeluarkan produk terbaru. Selanjutnya, masuk ke analisis topik, pada data sebelum bangkit, komentar didominasi oleh permintaan viewer kepada konten kreator untuk mereview suatu produk gadget tertentu. Dan ada juga komentar seputar kritikan terkait OS handphone Advan yang memakan banyak penyimpanan internal. Selanjutnya, untuk analisis topik netral, komentar didominasi oleh permintaan viewer kepada konten kreator untuk mereview suatu produk gadget tertentu, dan ada juga komentar seputar menguji kualitas produk dengan memainkan game. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis topik setelah masa bangkit yang pada sentimen positif. Komentar didominasi oleh tanggapan positif dari viewer tentang brand Advan, baik dari segi inovasi, harga yang terjangkau, maupun apresiasi dan memberikan semangat demi kesuksesan produk lokal. Kemudian untuk analisis topik negatif, komentar didominasi oleh kritikan dari viewer untuk produk-produk Advan. Mereka mengeluhkan kualitas buruk kameranya, baterai yang cepat rusak, hingga belum adanya service center yang tersebar, dan juga mengkritik Advan adalah impor dari Cina.
Nah, kita masuk ke kesimpulan dari analisis. Yang pertama, yaitu lonjakan popularitas dan volume komentar. Inovasi Advan mengeluarkan produk baru berhasil memicu lonjakan popularitas. Kesimpulan yang kedua, peningkatan sentimen positif yang drastis. Keberhasilan Advan tidak hanya sebatas jumlah percakapan, tetapi juga kualitasnya. Yang ketiga, pergeseran review dari dipandang sebelah mata menjadi kebanggaan lokal. Yang sebelumnya kurang peminat, sekarang lebih banyak yang mendukung. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan yang jelas. Harga produk Advan tergolong terjangkau dan worth it di kelasnya, namun memiliki keluhan pada kualitas perangkat seperti kamera dan baterai. Perbandingan dengan kompetitor, Xiaomi, Samsung, dan lain-lain, keraguan akan status buatan Indonesia, dan kurangnya service center. Kemudian, rekomendasi yang akan kami berikan yaitu, pertama, gencarkan kampanye produk lokal kebanggaan. Buat kampanye iklan dengan mengangkat nama produk lokal. Gunakan storytelling yang emosional tentang perjalanan Advan bangkit. Yang kedua, optimalkan strategi konten berdasarkan engagement rate. Kerjasama dengan konten kreator seperti contohnya Gadgetin untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, fokus pada peningkatan kualitas produk. Prioritaskan investasi riset dan pengembangan untuk mengatasi keluhan, kualitas kamera, dan daya tahan baterai. Yang keempat, perluas layanan resmi, percepat perluasan service center, atau kemitraan dengan pihak ketiga di kota-kota besar. Dan yang terakhir, menangkan perang value for money. Buat konten komparasi Advan dengan kompetitor, dengan menonjolkan keunggulan nilai seperti dari segi spesifikasi dan harga. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.